Gak terasa kita sudah ada di tahun yang baru. Boleh bilang kiri kanannya selamat tahun baru. Selamat datang di ibadah perdana kita kembali di 2024 ini. Amin. Berapa banyak saudara mengalami penyertaan Tuhan di 2023? Lambaikan tangan saudara. Dan berapa banyak saudara percaya bahwa di 2024 kita akan terus disertai oleh kasih-Nya. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita mau ingat kasih-Nya. Amin. Oh, haleluya.
sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya. Come on church, nyanyikan kepercayaanmu pagi hari ini. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Kasih-Nya menyembuhkan kita. Ingat bulunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, kasih-Nya yang bagiku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bulunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih, katakan kasih Yesus, kasih Yesus, come on, sekali lagi katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Berikan sorak-sorakmu yang terbaik buat kasih-Nya yang selalu ada bagi saudara dan saya. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih-Mu Tuhan. Begitu banyak hal baik terjadi dalam hidup kami, tapi hal terbaik itu adalah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini, di awal tahun ini Tuhan, kami mau bersorak, bernyanyi, merayakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Yang bersama-sama setuju sama dengan saya, katakan yeay. Terima kasih di dalam nama Yesus. Everybody say amen. Boleh bilang, lihat kiri kanan sekali lagi, katakan Happy New Year. Happy New Year. Kasih-Nya selalu baru bagi kita, amin. Oleh karena pagi hari ini kita mau rayakan kasih-Nya, amin. Kita mau menari sama-sama, kita mau bernyanyi sama-sama. Come on. Come on. Woo. Di Dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita. Come on, dengan imanmu katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita. Angkat tanganmu sama-sama, come on church. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Come on, angkat tanganmu. Haleluya. Hey, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Amin. Ku rayakan, yang mau merayakan kasih Tuhan
hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita. Katakan haleluya, haleluya. Come on. Ku berserah, Tuhanku luar biasa. Katakan haleluya, haleluya. Katakan kepada masalahmu, Tuhanku dahsyat, ku dahsyat berkuasa. Ku angkat suara, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Hey, come on, sing. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Come on, church. Hey. Ingatlah kebaikan Tuhan yang selalu ada bagimu. Yang itu alasan untuk kau bersyukur. Hey, oh, ku angkat, ku puji namamu. Come on. Ku bersuka, melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, nyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, say haleluya, haleluya. One more time. Hey, haleluya, haleluya, haleluya. Together, haleluya. Hey, kamu berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Betapa dalamnya, amin. Dan betapa lebarnya kasih Tuhan. Tidak pernah bisa terpikirkan oleh kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Woo! Kita menari sama-sama, come on church. Woohoo! Kita menari buat Tuhan, come on. Kalau saudara mau angkat tangan, saudara ikuti saya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada berselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang kuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Say, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Terima kasih, kami bersuka karena kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada berselami, amin. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diri. Sama-sama angkat tangan saudara, katakan. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebar kasih setia.
Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Sekali lagi katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu baru, tiada berkesudahan. Kita mau nari sama-sama, come on mambo. Sama-sama ya. Oh, come on. Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus. Sama-sama angkat tanganmu. Na 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 na. Come on, come on bersama-sama. Come on. Sama-sama sebut namanya Yesus. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan yang mengalami kasih Tuhan. Come on. Haleluya. Wow, boleh bilang kiri kanannya, Tuhan baik. Tuhan baik. Please be seated saudaraku. Berapa yang saudara percaya bahwa Tuhan saudara hidup? Lambaikan tangan saudara. Dan saudara rindu mengalami Dia, bukan sekedar mengetahui tentang Dia, tapi mengalami Dia. Amin. Saya percaya 2024 saudara akan rasa penyertaannya sempurna dalam kehidupan saudara. Amin. Ada sebuah pujian sederhana. Saya rindu mungkin saudara belum pernah mendengar pujian ini. Tapi kalau sudah, saya minta saudara boleh nyanyikan dengan lantang. Sebuah pujian sederhana berceritakan tentang penyertaan Tuhan. Kita siapkan hati kita saudara. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu
penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama Sekali katakan penyertaan Tuhan. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di Angkat tanganmu dan katakan, anugerah-Mu benar Tuhan, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kalau saudara percaya saudara bisa melintasi 2023 karena anugerah-Nya. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, seluruh tawa, seluruh tangisan, seluruh raungan, seluruh cerita engkau yang telah berlalu, masa-masa di mana engkau sendiri, masa-masa di mana engkau seperti tidak ada yang bisa diandalkan. Bukankah anugerah penyertaannya selalu sempurna dalam hidup saudara? Kekuatan bagiku, yang percaya bahwa Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Angkat pujian ini. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu
karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan. Sekali lagi katakan anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kalau kau merasa bahwa hidupmu saat ini sedang berada di dalam kondisi yang membutuhkan anugerah, percayalah anugerah Tuhan diturunkan. Sering kali Tuhan izinkan di dalam kelemahan. Di dalam kelemahan Tuhan izinkan engkau ada di dalam kondisi kau nggak mampu untuk lakukan apa-apa. Firman-Nya berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru di dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna di dalam hidupmu. Justru di dalam kelemahanlah kuasanya sempurna di dalam hidupmu. Percayalah, just believe, just believe, just believe. Kalau seringkali Tuhan izinkan cara terbaik untuk menyatakan kasih karunia-Nya, justru ketika engkau di dalam kelemahan, nikmati kelemahan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Karena Ia ingin menunjukkan kasih karunia bagi hidupmu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Percaya sama-sama katakan amin. Saudara percaya anugerahnya sempurna bagi kita. Saudara percaya anugerahnya sempurna bagi kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Katakan amin sekali lagi, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, wow, wow. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita ketibaan rezeki yang luar biasa. Ya, karena di luar our plan, di luar rencana kita, ada Bang Jo, Jonathan Patiasina, dan Kak Ina Patiasina sedang berada di Bandung berlibur, yang tadinya katanya mau ke Jepang tapi nggak jadi ke Bandung karena katanya udah 4 tahun nggak pernah menginjakan kaki di Bandung, dan kemudian menginjakan kaki di Bandung dan terkoneksi. Dan terus saya tawarkan kira-kira hari Minggu free apa enggak, dan seorang pembicara wanita yang luar biasa, gahar, keras, berani, penginjil yang luar biasa, ya banyak kalau di tempat dia tinggal ada yang kirim barang, delivery service, datang diinjili, terima Yesus. Wow, ini luar biasa. Penginjil luar biasa dan juga punya karunia profetik. Ya, hari ini bersama-sama dengan kita. Dan so open your eyes, open your heart, open your ears untuk kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar akan disampaikan oleh Kak Ina. So welcome Ina Patiasina, boleh kasih tepuk tangan buat Kak Ina. Thank you Kak Ina. Dari Melbourne nih. Oke, sip. Thank you. Silakan. Thank you, Pastor Roci. Thank you so much. Wow, awesome praise and worship. Kita dilawat Tuhan pagi ini. Haleluya. Justru Pastor Oci dan Sister Chen, so both of them are such an inspiration for me and my husband and my family. Ya, mereka sungguh sangat memberkati kami. Baik, puji Tuhan. Shalom Ibu Bapak Saudara. Gimana kabar? Happy New Year.
Coba saudara senyum dulu dong. Puji Tuhan. Lama banget enggak kemari ya. UCC, is that right? Ya, lama sekali enggak kemari tapi kita memang satu keluarga dalam keluarga Tuhan. Amin. Kita boleh bersama-sama. Saya juga enggak tahu saya ada di sini hari ini. Semua enggak ada rencana tapi Tuhan membawa kita, bahwa saya bersama dengan keluarga UCC di tempat ini. Such a privilege for me to be here. Thank you, such an honor. Thank you so much. Ini merupakan suatu kehormatan bisa melayani saudara sekalian. Baik. Masuk tahun ini saya terlalu percaya bahwa yang Tuhan cari di dalam kehidupan kita satu hal saudara. Tuhan mau seperti waktu dia menciptakan manusia. Dia mau supaya kita berbuah. Dan buah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita bukan buah yang biasa-biasa. Tapi buah yang lebat, buah yang tetap. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 28. Kita sudah mengetahuinya bagaimana Tuhan katakan waktu dia menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 daripada Kejadian pertama katakan, berfirman maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita, diciptakan laki-laki dan perempuan untuk segambar dan serupa dengan Tuhan. Lalu dikatakan ayat berikutnya, ini ayat yang ke-28. Alkitab katakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, saudara percaya bahwa saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan? Amin. Ada orang ditanya, apa tujuan Tuhan menciptakanmu? Supaya berkuasa. Dia mau berkuasanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mau dengan keserupaan dengan Tuhan kita memerintah. Dengan keserupaan dengan Tuhan saudaraku kita berkuasa. Bukan memerintah saudaraku sesama kita. Tapi Alkitab bilang pemerintah apa? Berkuasa ikan di laut, burung di udara, binatang yang merayap di bumi dan sebagainya. Dan saya terlalu percaya ini tujuan Tuhan menciptakan kita. Setelah Tuhan menciptakan kita, dia katakan lalu Tuhan berkati kita. Bayangkan dari awal mulanya penciptaan, Tuhan suka berkati saudara. Tuhan mau berkati saudara. Bahkan on this year 2024, Tuhan mau berkati saudara. Lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Setelah Tuhan memberkati, Tuhan bilang apa? Sayang bahasa Indonesianya katakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Dalam English translation katakan demikian. Be fruitful and multiply. Berbuahlah dan bermultiplikasi. Saya percaya Tuhan mau untuk kita berbuah di dalam kehidupan kita. Menghasilkan buah. Saudaraku, manifestasi daripada pertumbuhan adalah berbuah. Saya percaya UCC adalah saudara-saudara yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara dewasa di dalam Tuhan. Saya gak bicara dengan anak-anak pada hari ini. Saya percaya saya bicara kepada orang-orang dewasa di sini. Dan saya yakin manifestasi dari pertumbuhan saudara adalah saudara being fruitful. Saudara menghasilkan buah. Dan itu yang Tuhan cari di dalam kehidupan kita. Ada, sudah tahu Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 kita akan lihat itu. Tapi di dalam Lukas pasal yang ke-13 kita akan lihat ayat ini terlebih dahulu. Ayatnya ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Cuman 3 ayat saja. Dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Thank you so much, ini sangat menolong sekali. Thank you. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Bayangkan pohon ara tumbuh di kebun anggur. Salah tumbuh nih saudara. Ia datang untuk cari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya. 7. Dikatakan di sini. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Tukang kebunnya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Tapi apa yang dikatakan pengurus daripada kebun anggur itu. Jawab orang itu, Tuhan. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ini perhatikan ayat yang penting ini.
Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Wow, waktu saya baca ayat ini saudara. Saya bilang gini, Tuhan cari buah dalam kehidupan orang percaya. Name it, everyone. Pelayan Tuhan, orang yang bergaul dengan firman Tuhan. God seeking for the fruit. Bayangin, sebenarnya pohon ara, saudara tahu, dataran rendah, dataran tinggi, dia bisa berbuah any season, musim apa aja. Bahkan dikatakan dalam setahun ada 10 bulan dia bisa. Nah, dia ada di kebun anggur 3 tahun, saudara. Yang punya ini bilang, mana buahnya? Enggak ada, udah gue tebang aja. Tapi ada anugerah di situ. Ada kasih karunia di situ. Apa artinya anugerah, saudara? Ada orang bilang anugerah itu kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Itu anugerah. Tapi saya mau katakan buat saudara, kasih karunia atau anugerah adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana tidak mampu kita lakukan lagi dengan kemampuan kita sendiri. Lalu Tuhan bilang ini, my grace is sufficient for you. Anugerahku cukup bagimu. Dan anugerah Tuhan ada buat saudara dan saya. Dan anugerah Tuhan ada. Lalu dia bilang gini, just one more year. Just one more year. 1 tahun lagi. Kalau enggak kamu dapatin, udah tebang. Saya yakin Tuhan serius sekali untuk kita berbuah. Kalau yang Tuhan cari dalam kehidupan kita, saudaraku, Tuhan cari buah dalam hidup ini. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 adalah ayat hafalan kita semua. Kita tahu ayat ini. Saya tadi pikir saya nggak mau baca ayat ini. Saya mau skip aja dan ceritakan buat saudara. Tapi baik, kita mengulangnya lagi. Kita membacanya lagi, it's okay. Ayat yang pertama katakan, Yesus itu pokok anggur. Bapakkulah pengusahanya. Dikatakan ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. More bearing. Lalu Alkitab bilang ini, kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. I like this. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. We cannot do anything without God. Nothing at all. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara baca terus 9 sampai dengan ayat yang ke-16 dan 17. Izinkan saya baca 2 ayat terakhir ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu go dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi saya ulang perkataan ini, yang perkataan biasa dan sederhana. Tuhan serius untuk kita menghasilkan buah. Seperti dia serius menciptakan kita. Dan dia serius untuk memberkati kita. Akibat dari berkat yang dia berikan buat kita. Be fruitful. Ada 3 hal saya terlalu percaya dalam pembacaan kita. Yaitu kita perlu berbuah. Karena seperti saya bilang tadi, berbuah itu manifestasi daripada pertumbuhan. Saudaraku, kita bertumbuh, gak ada jalan pintas. Tentu kita makan kebenaran firman Tuhan. Kita haus sama firman Allah. Kita lapar kepada kebenarannya.
dan kita mentaatinya. Kita baca ayat-ayat sebelumnya. Karena kalau kita bilang I love you Jesus, not only lip service, we say I love you Jesus. Tapi orang yang mengasihi Tuhan buktinya adalah apa? Dia mentaati Tuhan. Kalau kita bilang I love Jesus, ada ketaatan saudaraku menyusul di belakang. Hubungan pribadi dengan Allah. Christianity is not religion. Kita nggak main agama-agamaan di sini, saya yakin. Pastor saudara luar biasa sudah memuridkan, mendidik dan juga semuanya tim pastoral mungkin yang ada di sini. Tapi saya mau bilang buat saudara bahwa kita nggak main kekristenan. Christianity is not religion but relationship with God. Amin. Hubungan pribadi kita. Kalau agama manusia datang cari Tuhan, tapi Kristen Tuhan datang cari kita. Kita baru merayakan hari Natal bersama-sama, Yesus lahir dan sebagainya. Tahukah saudara, saya tiba-tiba diingatkan waktu malaikat itu datang, saudara, menjumpai para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, kita punya Tuhan yang besar, juru selamat. Saudara tahu artinya juru selamat? Menebus kita dari bukan perbuatan dosa saja, tapi perbudakan dosa. Kristus saudaraku raja yang diurapi. Bukan hanya yang diurapi aja, tapi raja. Dan Tuhan adalah penguasa sistem. Kita ada under sistem dunia, tapi kita tidak hidup di bawah sistem dunia ini. Karena kedatangannya, dia pindahkan kita dari sistem dunia kepada sistem kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya saudara. Kita bukan bilang, Tuhan, Jesus, you are my savior. Banyak orang cuma jadikan Yesus jadi saviornya. Makanya dia gak berbuah-buah. Sakit Tuhan, sembuhkan saya. Paling sedih kalau sakit, telepon gembalanya. Saudara berdoa sendiri. Saudara punya kuasa. Ada power of the Holy Spirit inside of you. Saya jadi ingat cerita suami saya. Kalau ada orang datang sama dia bilang, tell me, apa kehendak Tuhan buat saya? Apa ya dia jawab? Kamu pulang, cari tahu sendiri kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena saya juga sedang sibuk cari tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Artinya apa? Kita dewasa. Kita dengar Tuhan bicara buat kita. Kita bisa dengar suara Tuhan. Makanya kalau just being Jesus is being your savior is so sad. Sangat menyedihkan sekali. Tuhan, gak ada duit nih. Kasih dong Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan memintanya kepada Tuhan. Bukan meminta kepada orang. Minta sama Tuhan. Tapi saudara, saya mau bilang begini. Kadang-kala kita cuma minta, yes. Untukku dan untukku. Tapi kalau kita jadikan dia jadi raja, artinya dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Dia berdaulat penuh dalam hidup kita. Bukan mauku yang jadi, bukan keinginanku, tapi keinginanmu Tuhan yang jadi. Setelah kami datang ke sini itu sebenarnya liburan ke Bandung. Seperti tadi Pastor Oci bilang. Kami datang liburan, mau kemana ya? Udah gak dapat visa susah. Kita pikir ke Jepang, Jepang oke lah, ya cepat aja visanya. Atau banyak sekali, requirement-nya banyak. Dan ini sudah last minute, kita putuskan, enggak. Doa-doa kemana? Lama gak pernah ke Bandung. Baru ada kereta yang cepat sekarang kan. So, kita pergi ke Lembang. Lembang. Jadi kita jalan-jalan lah di Lembang. Saya sampai pikir gini, Tuhan kita gak di Kyoto nih, kita di Lembang. Haleluya. Senang loh saudara. Lalu ngomong dengan Pastor Oci. Wow. Karena ini sebenarnya liburan. Saya pikir I want to just be with my family, you know. Karena kalau di Melbourne mereka kerja, kami suka bolak-balik. We want that quality time with the family. So, saya bilang gini, Tuhan, kalau menurut keinginan saya balik aja ke Jakarta. Ada beberapa mau melayani di mana, main di sini, banyak teman-teman panggil pelayanan, tapi saya berdoa sama Tuhan. Lord, hati saya tuh ada di Bandung, saudara. Nggak tahu hati saya ada di sini. And I said, saudara siapa aja yang bicara di sini pasti berkati saudara, saya percaya, saya yakin. Cuman saya mau taat aja sama Tuhan.
Siapa aja yang bicara pasti berkati saudara. Bilang Tuhan, and I just feel like I have to stay. I have to stay by myself and they go. They went yesterday. Saya mau jadikan Yesus bukan hanya juru selamat. Tapi saya mau jadikan dia menjadi raja penguasa tunggal dalam hidup ini. Kita hidup bukan cari enaknya kita saudara. Kita hidup bukan cari keinginan kita. Kita hidup saudaraku bagaimana kita hidup ini. Adalah hidup untuk Tuhan dan buat orang lain. Itu prinsip dalam hidup kami. Hidup kita. Bahkan membangun keluarga pun kami gak bangun keluarga bahagia. Bangun keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Karena kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan berbahagia dalam kehidupan ini. Dan hidup yang berbahagia adalah hidup untuk Tuhan dan buat orang lain. Alkitab bilang bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan saudara. Seperti Paulus bilang. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang 21. Tidak ada tapi tolong ada di depan. Ayatnya ke-21. Tiba-tiba saya ingat ayat ini. Dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, apa yang dikatakan? Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Paulus yang bilang ini. Jangan suruh cepat-cepat pergi ke sorga. Jadi mana yang harus kupilih? Aku gak tahu, Paulus bilang. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama dan ke situ memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal akan bersama lagi dan kamu. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi ini. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Tapi dikatakan Paulus, aku harus hidup di dunia ini. Itu artinya apa? Bekerja memberi apa? Buah. Tahukah saudara? Salah satu buah yang kita harus lakukan dalam pekerjaan kita saudaraku. Ada buah yang kita keluarkan di dalam kita. Amin. Alkitab bilang gini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam bahasa Inggris bukan perbuatan, ibu bapak. Dalam bahasa Inggris katakan, supaya orang melihat pekerjaanmu yang baik. Ergon, artinya itu bahasa aslinya. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita terang dunia, orang melihat pekerjaan kita. Saudara, pekerjaan sekali lagi ada di dalam saudara. We can lose our job, but we cannot lose our work. Susah biasa bahasa Indonesianya, tapi izinkan saya katakan ini. Kita bisa kehilangan, saudaraku, pekerjaan kita. Tapi kita tidak bisa kehilangan work, something inside of us. Sesuatu yang berdaya, didayakan di dalam kita. Kita gak bisa kehilangan itu. Amin. Dan itulah potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tata kelola. Saya gak punya waktu untuk bicara akan hal ini. Tapi tata kelola dalam kerajaan Allah. Kita harus keluarin dalam kehidupan kita. Saya dulu pikir, saya hamba Tuhan. Udah deh, saya gak usah pikir-pikir yang lain, pekerjaan yang lain. Saya melayani Tuhan. Memang melayani Tuhan punya waktu yang sangat menyita. Perhatikan kepada jemaat, konseling dan lain sebagainya. Saya pikir saya gak urus lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu pekerjaan dunia, saya pikir gitu. Tapi Tuhan ubah paradigma saya. Ya, orang tua saya punya usaha-usaha lah. Saudara, usaha di Tanah Toraja lah. Ya, usaha kecil-kecilan lah di sana, saudara. Lalu waktu itu saya diubah Tuhan paradigma. Kalau saya datang ke Toraja, saya kerja. Kemarin saya ada wawancara lebih kurang 40 pegawai saya. Saya wawancara mereka. Setelah itu saya doakan mereka. Wawancara tapi kayak konseling buat mereka. Ada 100 lebihnya karyawannya. Saya cuma waktu 40 orang aja. Saya kerja. Saya percaya bahwa there is something inside of us. Dan itulah buah yang kita hasilkan. Haleluya. Amin saudara. Ya. Kalau aku hidup di dunia ini. Hidup dan menghasilkan. Gak ada jalan pintas. A relationship with God. Kedua dari terakhir. Cepat sekali. Saya udah harus selesai nih.
berbuah lebat. Ada beberapa ayat kalau saudara baca Yohanes 15, saudara bisa lihat aja ke bawah. Kita berbuah lebat. Kita lihat ayatnya yang kelima apa yang dikatakan di sini. Right. Aku pokok anggur, kamu rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu gak dapat berbuat apa-apa. Saudara, lalu dikatakan lagi ayatnya yang ke-8. Hal inilah Bapakku dipermuliakan itu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di rumah saya di Australia, di Melbourne, nanti Pastor Oci dan Ibu Chen akan ke sana. Dan ke Melbourne. Di rumah saya di belakang banyak pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pohon gede-gede. Ada satu pohon kecil. Yang lain pohon-pohon mawar yang lain. Tapi pohon yang gede-gede ini saudaraku ada nektar, ya, ada lemon, ada lime, ada pohon juga yang menghasilkan buah. Itu buahnya hanya tumbuh di Australia, saudara. Sampai saya nggak pernah makan buah ini. Palingan saya coba sedikit, saya nggak pernah makan karena itu dibuat selai, dibuat jam, dimasak dan dibuat jam. Mungkin yang dari Australia, dari sana tahu buah apa namanya. Dan saudara, apa yang terjadi? Kalau saya pulang dari Indonesia misalnya, saya buka pintunya, saya lihat di belakang, wow, pohon lemon buahnya banyak. Sejak pandemi nggak berhenti menghasilkan buah. Buahnya banyak, kuning, gede. Seperti Tuhan bilang, ini kamu makan nih. Itu bagus itu buat imun. Saya sampai bicara sama pohon itu kadang-kala. Kamu berbuah terus. Saudaraku, waktu pohon itu berbuah, teman-teman pada datang, waduh bagus banget. Wow, kalau kita berbuah, the owner of our life dipermuliakan. Sampai bilang gini, kasih pupuk gak? Saya bilang enggak. Dalam nama Yesus saja. Wah, luar biasa ya. Padahal saya gak pernah kerja kebun, saudara. Saya yakin Alkitab juga bilang, you are my disciple. Kamu murid. Bukan anggota jemaat, saya percaya di sini gak ada anggota jemaat. Sini murid. Kita murid, saudara. Haleluya. Tuhan cari murid, saudara. Karena dalam murid ada buah-buah yang dihasilkan. Kalau kita berbuah juga, saudara tahu di Indonesia nih. Banyak. Saya banyak pohon mangga di rumah saya di Makassar. Dan anak-anak suka lempar. Apalagi kalau di pinggir jalan dilemparin supaya dia bisa dapat buahnya. Kalau kita berbuah kadang-kala kita dilempar. Iya enggak? Dengan kata-kata. Ke gereja melulu loh. Tidur di gereja aja. Cell group melulu. Bahkan mungkin di tempat pekerjaan kita. Banyak teman-teman saya. Gak dipromosi-promosi, saudara. Because they are disciple of God. Tapi dia bilang gak apa-apa. Promosi datang dari Tuhan. Bukan datang dari dunia. Kadang-kadang kita lemparan kata-kata haleluya, puji Tuhan. Kalau kita berbuah, yang saya mau katakan berbuah banyak. Alkitab bilang begini, kita dibersihkan. Amin. Cuman ada dua hal. Dipotong atau dibersihkan. Supaya kita lebih banyak berbuah. Saudara, tadi waktu kita nyanyi anugerahmu, saya di sini angkat tangan saya bayangkan. Saya seperti ada di sebuah tempat. Baru saya cuman begini sama Tuhan. Saya bilang Tuhan memang. Kadang-kadang melewati 2023 kita lihat ke belakang ya saudara. Kita diproses sedemikian. Kita dibersihkan sedemikian. Bahkan kita akan bilang Tuhan it is enough. Dan Tuhan bilang I haven't finished with you ya. Tuhan bilang aku belum selesai dengan engkau. Bersyukurlah kalau Tuhan belum selesai dengan kita. Karena apa? Kita dikerati bersihkan. Firman Tuhan yang membersihkan kita. Dan kita akan bearing. Yang saya mau bilang buat saudara much fruit. Saya gak tahu dengan Bapak. I don't know. You coming with your family. But on this year. Kamu akan bearing much fruit in your life. I don't know dalam pekerjaanmu. Your company or whatever you have, God is going to bless you, but you are going to bearing much fruit. Maybe it's not easy for you, it's not easy, but you will see ada Tuhan di situ, ada pemeliharaan Tuhan ada di situ. Haleluya,
Haleluya, ibu yang baju putih saya mau bilang bahwa ibu akan berakar, ibu akan bertumbuh, ibu akan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Dan orang akan menikmati buahnya ibu. God is going to bless you. God is going, yang saya mau bilang ini, ibu akan bearing much fruit. Dan ibu waktu bearing fruit, ibu nikmati buah itu. Saudara percaya waktu kita hasilkan buah, bukan orang aja yang menikmati. Saya yakin orang nikmati buah kita, itu otomatis. Aduh luar biasa, gue diberkati banget sama ibu itu. Diberkati banget sama bapak itu. Diberkati banget sama kapal ini. And I don't know you, black one. Oh you such a blessing for many people. Both of you. Tapi saya mau bilang begini buat saudara. Kita diberkati. Kita orang-orang lewat hidup kita. Orang bilang ini, gue senang banget ya dekat dengan kamu. Semangatnya Pastor Ochi itu luar biasa. Saya ada di sini transfer nih buat saya. Tapi saya mau bilang begini buat saudara. Bukan orang lain aja nikmati, tapi siapa? You are the one. Amin. Enak ya sekarang. Puji Tuhan. Dulu gue suka ngomongin orang, sekarang enggak lagi. Dulu suka deh kalau ada ngumpul-ngumpul, ada aja. Lihat orang, lihat kejelekannya melulu, sekarang enggak pengen. Kayaknya udah enggak bisa ngomongin gitu lagi. Dulu gue kikir banget. Kayaknya untukku dan untukku, sekarang enggak tuh. Ada orang yang berhemat secara luar biasa, tapi menjadi semakin miskin. Ada orang menabur, tapi dia semakin diberkati oleh Tuhan. Bukan saya yang bilang, the Bible says that. Kadang-kala kita kalau pikir gini, kita, kita gak akan diberkati. Tapi kalau kita begini aja, begini beri saudara. Wow, kalau kita begini kita gak akan dapat. Kok gua dulu, kalau bahasa Makassarnya bilang, gak enak ya kata itu. Kikir banget. Sekarang gak tahu nih. Saya bertobat, dompet gue juga bertobat nih. Kita nikmati buah kita. Amin. Hasilkan buah yang wow. Saya nikmati banget. Bahkan kadang-kala kalau kita hidup, saudara punya berkat tuh untuk kita melulu. Kayaknya gak enak tuh di hati ya. Dikasih berkat banyak misalnya. Kita pakai makan, kita pakai cleaning, kita pakai shopping, kita pakai ini. Kayaknya kok gimana ya, ada yang salah ya. Tapi kalau ada berkat saya yakin gini, ini roti atau benih. Kalau roti memang kita makan, yes for you. Tapi kalau benih jangan coba-coba makan. Tabur. It's not belong to us anymore. That belong to God. Dan saya yakin waktu kita tabur saudara. Udah gak tunggu lagi. Tunggu Tuhan, kita tabur Tuhan pasti berkati. Udah gak punya lagi pikiran demikian. Kita percaya janji Tuhan selalu ya dan amin. Dia kita nuai sekarang atau nuai years later, it doesn't matter. Kita percaya kita lakukan kehendak Tuhan aja dalam hidup kita. Tapi janjinya selalu ya dan amin. Berbuahlah yang lebih banyak. Dan yang terakhir, saya selesai di sini. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lalu ayat 17 bicara tentang kasih. Saya yakin saudaraku ada dua hal. Much fruit and the second one is buah tetap. Ada dua hal ini. Yaitu kita punya kasih yang radikal. Amin. Kasih yang radikal. Kasih yang radikal because you love me so I love you. Bukan kasih yang radikal begitu. Kasih yang radikal even though you're not loving me anymore. Tapi aku tetap mengasihimu. Itu kasih yang radikal. Amin. Seperti Tuhan sudah berikan hidupnya buat kita. Wow. Saya punya banyak kesaksian, tapi saya nggak punya waktu. Saudara. Tapi saudara perlu. Saya pikir, wah ini orang mungkin gimana ya? Kayaknya nggak enak-enak nih. Kita kirimin cake buat dia yang terbaik. Kita datang dan berkati dia. Haleluya. Saudaraku, ini kasih. Saya yakin di segi 4 ini, saudaraku. Di ruang UCC ini, di tahun 2024 ini, saudara akan melompat-lompat kegirangan.
dengan kasih yang saudara akan mengalami dalam kehidupan saudara. Dan waktu saudara terima kasih yang terobosan baru yang dalam kehidupanmu itu, saya percaya saudara dengan begitu leluasa, saudara sudah tidak pikir yang lain, saudara menabur dengan kasih. Saudara akan hidup di dalam kasih. Wow, saudara akan menikmati kasih itu. Kasihnya Tuhan dalam hidup kita selalu always, tidak pernah never. Saudaraku, ada orang bilang begini, oh saya buat ini, saya buat itu supaya Tuhan mengasihi saya. Kita tidak buat apapun, saudaraku, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena kasihnya sempurna, whole dalam hidup kita. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mau beri yang terbaik tentunya buat Tuhan. Saya nggak tahu, tapi saya merasa sekali bahwa saudara, ibu, bapak, saudara ibu, I don't know who you are, tapi you are going to experience the radical love from God. You are going to experience that. Dan di tempat ini ada terobosan kasih yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Jangan tahankan sedikit pun Tuhan apa yang kau ingin kerjakan di tempat ini. Tuhan akan lakukan lebih daripada yang kita pikirkan. Karena apa yang tidak pernah lihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan buatmu. Tuhan sediakan buat saudara sekalian. Ayat 17 berbicara, kasihilah seorang kan yang lain. Ini ayat 16 gak berdiri sendiri. Lanjutkan ayat. Dan saya yakin yang terakhir, buah yang tetap adalah kita punya anak-anak rohani. Pohon mangga, kalau hanya menghasilkan mangga habis kita makan, selesai. Tapi biar pohon mangga, hasilkan pohon mangga yang lain. Hasilkan pohon mangga yang lain. Pohon pisang, hasilkan pohon pisang yang lain. Hasilkan pohon pisang yang lain. Ada anak-anak rohani di dalam kehidupan kita. Saudara akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan saudara akan memuridkan jiwa-jiwa tersebut. Saya suka memberitakan Injil. I like that. Saya tinggal di hotel di sebelah ini, saudara. 4 malam. Dan setiap saya jumpa orang, saya bilang, pegawainya, Yesus mengasihi. Saya tinggalkan tadi kasir. Supaya saya tinggalkan, lalu saya bilang, Pak, boleh saya cerita dengan Bapak? Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Dia mati di salib untuk ampuni dosa kita. Dia hidup lagi hari ketiga, dia naik ke surga, dia mau datang lagi. Saya nggak ngomong agama Pak. Tapi saya berbicara tentang nama pribadi ini, Yesus Kristus. Setiap saya bersaksi, tanya banyak sekarang peraturan di Indonesia. Tapi kita nggak ngomong agama. Kita ngomong nama ya. Di atas segala nama itu, nama Yesus. Oh iya, survei membuktikan. Dan pengalaman saya memberitakan Injil. Saudara, orang gak marah tuh. Banyak orang Kristen takut duluan. Name it. Orang yang hanya kelihatan matanya aja saya katakan bahwa Yesus mengasihi dia. Suatu kali saudaraku, ada ibu-ibu. Dari mana? Saya baru pulang naik haji Bu. Saya bilang, tahu gak Bu, Yesus mengasihi engkau. Mungkin dia pikir gue makan apa semalam. Iya, Bu, saya gak ngomong agama sama ibu. Enggak Bu. Yesus juga datang buat ibu. Ada yang bilang gini, I'm different religion. I said, even though you are different religion, Jesus come to this world untuk kehidupanmu juga. Dan banyak tuh pegawai-pegawai saya ceritain Yesus sama mereka. Mau minta Yesus di hati. Wow, ada orang yang bilang begini, ya, saya mau minta Yesus masuk dalam hati saya. Mungkin saya ceritakan kesaksian ini baru saya selesai Bu. Kita akan berdoa. Saya tinggal di Melbourne itu di daerah West. Jadi kalau saya pergi ke city, kalau ada Bang Jo, dia drive. Tapi kalau nggak ada, saya biasanya naik train. Sampai di train station saya lihat seorang perempuan. Begitu Roh Kudus bicara dalam hati saya tahu bahwa saya harus bicara buat wanita ini. Tren tiba, wah gak sempat ngomong, kita naik ke dalam. Saya pikir saya udah kehilangan. Sampai di tempat tujuan, saya keluar dari tren. Saya jalan, itu di Flinders Station. Tiba-tiba wanita ini lewat depan saya. Wah, saya pikir dia lewat nih, jangan sampai saya kehilangan dia, saya kejar dia.
Saya tepuk pundaknya. Excuse me, can I tell you that Jesus love you? Terus dia bilang gini, aneh banget. I'm not Christian. Tapi saya looking for the church. Saya bilang, oh. Oke, bisa nggak kita ngomong? Saya bawa dia ke tempat yang sepi. Bicara sama dia. Singkatnya, saya ceritain Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah selamat, Yesus adalah yang menyelamatkan kita dan sebagainya. Dan sekarang saya suka tambah, Yesus adalah Raja. Karena kita beritakan Alkitab bilang Injil Kerajaan. Bukan memberitakan Injil keselamatan saja, tapi Injil Kerajaan. Setelah selesai saya bersaksi, saya bilang, mau minta Yesus gak di hatimu? Yes. Really? You really want ask Jesus to come to your heart? Yes. Oke, shall we pray? Kami berdoa, dia terima Yesus hari itu. Terima kasih Yesus. Mau jadi Raja, jadi Tuhan dalam hidup. Selesai, biasa tukar nomor kontak. Saya berpisah dengan dia karena dia harus pergi. Dia ambil S2 di RMIT, saya ingat sekali. Selesai itu, saya 2 minggu kemudian saya telepon dia. Kita ketemuan lagi yuk di tempat yang sama. Kita ngobrol bareng. Sure. Tapi saya jam 3 harus pulang. Saya harus jemput anak saya dari sekolah. Saya tinggal di sini. Oh, dia bilang, saya juga tinggal di Poin, katanya. Oh, oke. Di mana? Di Alamanda, saya juga tinggal di Alamanda. Ngomong-ngomong, rupanya dia tetangga saya. Udah deh, jangan jauh-jauh, dekat rumah aja. Dekat rumah di kafe, saya buka iPad saya. Bible study dong dengan dia. Bible study. Dia haus dan lapar. Saya bilang, kamu siap baptis? Siap. Langsung saudara tanya dulu, siap baptis? Nanti keburu lama saudara. Akhirnya waktu ditentukan. Saya baptis. Dia keluar dari air. Dia bilang, I feel like Jesus inside. Tidak sampai di situ. Rupanya dia itu guru bahasa Mandarin. Jadi saya dapat berkat. Anak saya yang pertama itu mau belajar bahasa Mandarin. Jadi datanglah dia ke rumah. Ajarlah saudara. Sampai anak saya top TOP di kelasnya. Dan hari ini dia punya hati terus belajar bahasa Mandarin. Dia mau pergi ke Taiwan rencananya kemarin. Ya bonus oke lah puji Tuhan. Tapi yang luar biasa apa saudara? Dia ceritain Yesus juga sama keluarganya. Sampai waktu saya datang cari dia, telepon gak diangkat, saya datang. Zora mana? Oh dia pulang ke China. Dia dari Shenzhen. Tapi dia akan datang lagi. Oh pantesan dia ada di China. Dan dia akan kembali. Bilang Ina cari dia. Oh kamu Ina, saya juga seperti terus. Dia eager sekali. Supaya saya boleh terima Yesus. Saya bilang haleluya. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Saya kasih Zora Alkitab. Saya mau bilang begini, di sekitar kita banyak orang perlu dengar nama Yesus. Rampas mereka dari kerajaan kegelapan. Bahwa mereka masuk dalam kerajaan surga. Karena dia jalan, dia kebenaran, dia kehidupan. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan. Berbuahlah tetap bagi kerajaan Allah. Saya percaya UCC, engkau akan bearing much fruit. Dan buahmu buah yang tetap. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin. Saya selesai. Boleh saya berdoa buat saudara, kita bangkit berdiri. Saya selesai. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai bicara. Tapi biar Roh Kudus terus bicara dalam hati kami. Adakah saudara di tempat ini pada hari ini yang katakan di tahun 2024 ini. Waktu Tuhan cari buah, Tuhan dapatkan itu. Terima kasih buat proses pembersihan. Kadangkala kita didisiplin oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita bukan anak-anak gampang. Bersyukurlah kalau proses saudara masih alami dalam hidup saudara. Kita tetap terus mengalami proses. Dan saudara akan keluar seperti emas. Saudara akan berbuah lebat.
Kalau saudara hari ini katakan, ya saya mau berbuah. Saya mau komitmen dengan Tuhan. Saya mau melakukan kehendak Tuhan, saya gak mau lagi melakukan kehendak saya. Taruh tangan di dada saudara. Saudara feel free, saudara bisa angkat tangan, saudara bisa taruh tangan di dada saudara. Saudara berdoa pada Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Haleluya. Saya berikan kesempatan saudara berdoa. Saya berikan kesempatan, ya Tuhan, terima kasih. Saya ingin berdoa untuk beberapa orang di tempat ini. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Come on everybody sing it now. Pelurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. His love for you. The love of Jesus Christ. Kasih Yesus Tuhan. Bagiku. Come on. Mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Come on everybody sing it. Ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Saudara angkat tangan saudara, Bapakku berdoa biar pengurapan yang baru turun atas kehidupan kami dalam nama Yesus. Dari depan sampai belakang Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami. Bapak lewat kehidupan kami, Bandung dilawat oleh Tuhan. Bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Hamba percaya yang lemah sudah dikuatkan. Kau datang dengan sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Yang butuh pertolongan kami sudah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat kasih-Mu yang terobosi hidup kami. Bless this church abundantly Lord. Amin. Bless all of the pastor Lord. Berkati Tuhan Pastor Oci, Bucan Tuhan. Thank you. Berkati semua Tuhan tim pelayanan di gereja ini. Hamba percaya gereja ini bukan gereja alternatif di kota ini, tapi Yep. gereja ini yang dibangun oleh Tuhan, Amin. dibentuk oleh Tuhan. Dan tahun ini Tuhan, hamba yakin dan percaya Tuhan, semua rencana-Mu tergenapi atas Amin. kehidupan mereka. I pray and bless Lord, this your wonderful people in this place, Father God, with the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen.